Ini akan kita pelajari hari ini ya. Mungkin kalau misalnya kita membayangkan gimana sih syaraf itu tiba-tiba berada di tubuh manusia gitu ya. Itu tentu ada hubungannya dengan pertumbuhan tubuh ya manusia dari mulai ketika dia di dalam kandungan ya, ketika masih berada dalam sel di dalam rahim ya, ketika sudah bertemu antara sel sperma dan sel ovum ya. Mungkin kalian sudah lihat juga film yang saya kirimkan di materi ini ya, di PPT. Kalau misalnya kalian udah lihat itu proses pertumbuhan manusia ya, dari mulai ketika terjadi pembuahan sampai akhirnya dia keluar ya dari rahim. Maka seperti itulah ya, mulai tumbuh sel-sel syaraf juga ya. Seiring dengan pertumbuhan tubuh manusia di dalam rahim, maka seperti itulah ya tumbuh juga sel-sel syaraf manusia ya, yang tentu saja diawali di dalam otak ya. Oke, baik, kita masuk ke slide yang pertama ya, tentang sistem syaraf. Sistem syaraf ya, seperti yang kita pahami ya, adalah organ hidup yang plastis ya. Plastis ini mungkin kalian perlu ingat-ingat kata-kata plastis ini. Mirip kata plastik ya. Tapi ini plastis artinya dapat berubah-ubah. Ya, dapat berkembang, berubah-ubah ya, bahkan dapat memperbaiki diri gitu ya. Yang tumbuh berkembang secara terus-menerus dalam merespon program-program genetiknya dan dalam interaksinya dengan lingkungan. Jadi sel syaraf kita itu adalah organ di dalam tubuh kita yang plastis ya. Kemudian dia terus-menerus berkembang. Terus-menerus berkembang yang merespon ya, misalnya kalau ada rangsangan dari luar, maka itu akan mempengaruhi sel-sel syaraf kita gitu ya. Menebalkan bagian-bagian tertentu, atau misalnya kalau ada hal-hal yang sudah kalian pelajari di masa kecil tapi terus tidak pernah diingat-ingat lagi, maka lama-lama dia akan hilang, akan mati ya, sel syaraf yang merekam pelajaran tersebut gitu ya. Jadi sel syaraf itu berkembang seiring dengan perkembangan manusia ya, dari mulai dia di dalam kandungan, kemudian dia lahir, kemudian dia berinteraksi dengan lingkungan gitu ya, sampai dia mempelajari banyak hal-hal baru, maka sel syaraf kita itu selalu bekerja ya. Kemudian ada 3 poin kunci dalam development atau perkembangan sel syaraf. Yang pertama, bahwa perkembangan neural itu adalah sangat kompleks dan sangat luar biasa gitu. Bahkan sampai sekarang ini masih terus diteliti gitu ya, karena ternyata masih sedikit sekali pengetahuan kita tentang otak gitu, tentang sel-sel syaraf yang ada di dalam tubuh kita gitu. Bagaimana sih kerjanya? Kemudian sel syaraf yang sudah rusak misalnya bisa tumbuh dan berkembang kembali gitu ya. Orang yang sudah lumpuh ternyata ada juga yang bisa sembuh gitu ya. Itu bagaimana hubungannya dengan syaraf gitu di otaknya, seperti itu. Nah, kemudian peran penting yang dimainkan oleh pengalaman dalam perkembangan neural ya. Tentu pengalaman-pengalaman atau experience yang didapat selama hidup, maka itu sangat penting sekali dalam perkembangan otak kita gitu. Termasuk apakah otak kita itu sehat atau otak kita itu ternyata perkembangannya tidak sehat ya. Misalnya kalau kita sering berpikir negatif, maka sel-sel syaraf yang berkembang adalah sel-sel syaraf yang bukan cuma berkembang ya, tetapi dia bisa mematikan sel-sel syaraf tertentu gitu. Terutama di masa kanak-kanak ya. Kalau kalian juga sudah lihat film yang saya kirimkan di dalam PPT ini ya, ketika anak banyak mengalami stres di masa kecil, maka banyak sel-sel syarafnya yang mati gitu ya. Yang ketiga, berbagai konsekuensi mengerikan bila perkembangan neural atau perkembangan syaraf itu tidak berjalan dengan semestinya ya. Mari kita lihat kasusnya ya. Ini kasus si Jenny. Kalau kalian sudah baca di modulnya, si Jenny ini mengalami masalah KDRT ya. KDRT-nya sangat-sangat mengerikan sekali gitu.
Karena sejak masih kecil ya, sejak dia masih berusia beberapa bulan ya, 20 bulan ya kalau nggak salah, dia dikurung di dalam ruangan bawah tanah, tidak pernah terkena matahari, tidak boleh ada seorang pun yang ngajak ngobrol, tidak boleh berinteraksi dengan siapapun gitu ya. Kemudian juga dia tidak boleh berteriak gitu, nggak boleh nangis, nggak boleh berisik sama ayahnya, diikat di dalam tempat tidurnya gitu ya. Dan ternyata efeknya itu sangat besar sekali bagi perkembangan si Ginny ini ya, ketika dia mengalami KDRT yang berat seperti ini ya. Jadi ketika ditemukan ya, dia itu nggak bisa ngomong ya, yang pasti cuma bisa mengeluarkan suara-suara tertentu. Kemudian juga dia sangat, ketika emosi dia bisa apa namanya, temper tantrum ya, tantrum. Padahal dia usianya ketika ditemukan udah sudah belasan tahun kalau nggak salah ya, sudah remaja gitu ya. Kemudian dia tidak bereaksi terhadap panas dan dingin yang ekstrim ya. Jadi kulitnya itu udah, karena dibiarkan tidak pakai baju ya selama dia dikurung itu. Kalau misalnya di Amerika kan cuaca suhunya ekstrim ya, antara musim panas dengan musim dingin gitu ya. Dan dia ternyata indera perabanya itu, indera yang berhubungan dengan pengendalian suhu itu ternyata dia tidak berfungsi gitu ya. Kemudian dia suka melakukan silent tantrum, mengamuk tanpa suara ya, memukul-mukul, meludah, mencakar ya, BAK gitu, atau menggosok ingusnya ke sekujur tubuhnya gitu ya. Dan dia juga mudah takut ketika melihat anjing atau laki-laki yang memakai baju berwarna hijau tentara. Tidak mampu mengunyah ya, jadi dia juga waktu masih mengalami KDRT itu hanya boleh memakan makanan yang lunak gitu ya. Maka indera perasanya, kemampuan dia dalam mengolah makanan di mulutnya itu juga tidak berkembang dengan baik. Dari kasus ini kita bisa melihat bahwa ketika perkembangan seorang anak ya terganggu, bahkan sampai kondisinya seperti tadi ya, dia mengalami ketakutan, dia mengalami banyak sekali penyiksaan gitu ya, ternyata itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan badannya dia secara umum seperti itu. Dan itu tentu berhubungan dengan perkembangan di otaknya kan. Jadi otaknya semakin, ketika seorang anak yang normal ya, ketika seorang anak yang normal berada di lingkungan yang baik, penuh dengan rangsangan yang baik gitu ya, kemudian juga dia bebas bergerak, maka seluruh otaknya itu kan terangsang ya dengan baik gitu, dan tumbuh berkembang dengan baik seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana sih fase perkembangan otak ya, atau perkembangan neural ya. Yang pertama, dari zigot ya, ketika seorang terjadi pembuahan, maka sel-sel ya calon anak itu ya terbelah jadi 2, 4, 8 dan seterusnya. Kemudian supaya bisa terbentuk menjadi manusia, sel-sel tersebut harus terdiferensiasi ya. Jadi dia itu harus dia akan menjadi sel-sel yang akan berfungsi secara khusus gitu ya. Kemudian sel-sel harus menuju ke tempat yang tepat untuk menyelaraskan diri dengan sel sekitarnya ya. Jadi dia akan berkembang, kemudian sel-sel yang sama fungsinya itu akan saling menuju ke tempat yang tepat gitu ya. Sel tangan, sel kaki, sel-sel otak gitu ya. Kemudian menjalin hubungan fungsional yang tepat dengan sel lainnya gitu. Jadi sesuai dengan fungsi-fungsinya ya. Lalu ada 5 fase perkembangan neural. Yang pertama adalah terjadinya induksi plate neural ya. Nanti kalau kalian udah lihat pasti udah bisa tahu gambarnya. Kemudian ada proliferasi neural, ada migrasi dan agresi, ada pertumbuhan akson dan pembentukan sinaps ya. Kemarin kita udah belajar tentang akson ya. Akson itu kan kakinya si sel neuron ya, yang panjang itu gitu ya. Kemudian juga terbentuk sinaps ya. Ada sel-sel button, ada sinaps, tempat dia akan menyalurkan rangsangan dari sel syaraf yang berkomunikasi dengan sel-sel syaraf lainnya. Lalu yang kelima adalah kematian neuron dan penyusunan ulang sinapsis.
induksi plate neural yang proses yang pertama ya. 3 minggu setelah pembuahan, jaringan yang disiapkan untuk berkembang menjadi sistem syaraf manusia menjadi neural plate. Ya, kita lihat di sini yang gambarnya ada apa namanya? Ya, di sini ya, biru kuning ini ya. Maka di sini terdapat 3 lapisan embrionik ya. Embrio ya, ada ektoderm, mesoderm, dan endoderm ya, sel-sel terawal manusia. Mungkin kalau kalian pernah belajar biologi ya, pernah memahami tentang ini ya. Dan sel-sel terawal ini sifatnya totipotent ya, atau memiliki kemampuan berkembang menjadi tipe sel apapun di tubuh kita bila ditransplantasikan ya, ditransplantasikan pada tempat yang tepat. Dan ini sering juga disebut dengan stem cell. Jadi kalau misalnya kalian pernah membaca tentang pengobatan stem cell, maka ini apa namanya, diambil dari sel-sel yang sifatnya totipotent ini ya, sel-sel terawal manusia ya. Jadi ini stem cell ini punya kapasitas tak terbatas untuk memperbaiki dirinya ya. Lalu kemudian mampu berkembang menjadi berbagai tipe sel yang matang ya. Kemudian yang kedua ya, terjadi proliferasi neural. Jadi di sini bibir-bibir lekuk neural yang telah berfungsi ya untuk itu tadi menciptakan tube neural ya, atau saluran neuron ya, sel-sel pipa yang berproliferasi atau meningkat jumlahnya berlipat ganda gitu ya. Jadi dia membuat sel-sel saluran-saluran untuk apa namanya ya, untuk sarana penambahan sel-sel. Kemudian pembelahan tidak merata. Sebagian besar perubahan ada di zona ventrikular atau bagian tengah tube yang dipenuhi dengan cairan ya. Kalau kita ngelihat kemarin di apa namanya, bagian otak itu kan ada ya, bagian yang namanya apa namanya cairan itu ya, cairan di dalam otak itu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan ini juga gitu ya. Nah, kemudian ada migrasi dan agregasi ya. Setelah zona ventrikular ya, maka neuron-neuron itu juga bermigrasi ke lokasi target yang tepat. Tapi selnya belum matang, belum memiliki akson dan dendrit ya. Jadi tadi sebenarnya ada film yang bagus, tapi kelihatannya sekarang udah di off ya, nggak bisa dibuka lagi. Ya, salah satu dari yang ada di PPT itu udah nggak bisa dibuka lagi karena di situ benar-benar menggambarkan tentang bagaimana sel-sel neuron ini bermigrasi ya. Jadi dia bermigrasi menuju target yang tepat ya, meskipun dia belum punya akson, belum punya dendrit ya. Jadi berupa mungkin masih berupa badan-badan sel ya, badan sel yang berguling-guling ya di apa namanya, di antara saluran-saluran tadi ya. Kemudian terjadi agregasi ya, atau neuron yang telah bermigrasi menyelaraskan diri dengan neuron-neuron lain di tempat baru. Jadi ada mereka saling menyelaraskan diri ya, neuron-neuron tersebut yang tentu fungsinya macam-macam gitu kan. Ada yang kemarin kalau kita lihat ada yang nanti akan masuk ke dalam lobus occipital ya, untuk penglihatan, lobus lobus frontal untuk berpikir ya, lobus parietal ya, yang di atas untuk untuk sensori gitu ya. Kemudian berikutnya adalah mediasi dan agregasi. Ini diduga dimediasi oleh yang namanya cell adhesion ya, molecules atau CAM ya. Nah, kemudian yang keempat, pertumbuhan akson dan pembentukan sinaps ya. Setelah mereka sampai ke tempatnya masing-masing ya, ke tempat yang seharusnya tempat mereka bekerja, maka mereka mulai membentuk akson dan pembentukan sinaps ya. Mulai keluar ya kaki-kakinya gitu ya. Lalu ada muncul buttonnya ya. Kalau kemarin kalian masih ingat tentang struktur neuron ya. Nah, setelah neuron bermigrasi ke posisi yang tepat, akson dan dendrit mulai tumbuh. Pada akson atau dendrit yang sedang tumbuh terdapat sebuah struktur yang mirip dengan amoeba atau growth cone. Dia fungsinya menjulur dan meretraksi ya.
mirip jari yang disebut dengan filopodia dan dapat mencapai target yang tepat untuk regenerasi sel. Ya. Kemudian pembentukan sinaps atau sinaptogenesis ya bergantung pada keberadaan sel-sel glial, khususnya astrosit ya. Kita kemarin juga tahu bahwa di dalam struktur otak kita gitu ya, itu bukan hanya terdiri dari neuron tetapi juga terdiri dari glia ya. Bahkan jumlahnya lebih banyak glia daripada neuron ya. Yang fungsinya justru glia ini mensupport kerjanya si neuron ya, kerjanya neuron di dalam otak kita. Nah, yang fungsi dari glia yang berfungsi untuk mensupport pembentukan sinaps ya, itu adalah astrosit ya, yang dia menyuplai kolesterol yang tinggi yang dibutuhkan selama pembentukan sinaps ya. Jadi dia kayak semacam kasih nutrisi yang banyak supaya sinapsnya itu bagus gitu ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir ya, setelah dia berkembang, kemudian dia melakukan sinapsis ya, termasuk juga ketika banyak rangsangan terjadi, mulai tumbuh neuron-neuron baru gitu ya, dan sinapsisnya juga semakin kuat ya, semakin rapat gitu ya. Maka ada juga yang disebut dengan kematian neuron dan penataan ulang sinaps ya. Jadi sepanjang hidup manusia, neuron-neuron kita nggak semuanya hidup gitu ya, tetapi ada juga yang mati gitu, yang dipangkas, yang nggak kepake ya udah mati gitu ya. Jadi 50% neuron yang dihasilkan oleh pertumbuhan neuron itu tidak dipakai, dan terjadi kematian skala besar ya, secara bergelombang di berbagai bagian otak selama perkembangan dan masa dewasa gitu ya. Nah, kematian neuron ini disebabkan karena gagal bersaing mendapatkan bahan-bahan kimia. Salah satu yang paling penting adalah neurotrofin. Fungsinya mendukung pertumbuhan dan pertahanan hidup neuron sebagai molekul pemandu akson dan merangsang sinaptogenesis ya. Kematian sel ini juga mengakibatkan penataan ulang secara masif ya, koneksi-koneksi sinaptik. Bagaimana terjadinya kematian neuron ini? Itu karena misalnya tidak ada misalnya ya, waktu masih kecil kita belajar macam-macam gitu ya. Kemudian juga waktu di sekolah kita belajar fisika, kimia, segala macam ya. Tapi ketika di fase perkembangan berikutnya kita masuk kuliah nih ya, masuk kuliah jurusan psikologi gitu, udah nggak ketemu lagi sama yang namanya kimia, nggak ada ketemu lagi namanya fisika gitu ya, nggak ketemu lagi namanya astronomi. Maka neuron-neuron merekam materi-materi tersebut, maka semuanya udah tidak digunakan lagi gitu. Dia akan kekurangan neurotrofin dan akhirnya mati. Kita udah nggak ingat lagi kita pernah belajar itu gitu. Mungkin kalaupun ingat, udah nggak mendalam lagi seperti itu. Dulu mungkin kalau kita pernah belajar matematika gitu ya, terus juga pernah belajar untuk misalnya untuk masuk ujian perguruan tinggi negeri, itu kan matematikanya susah ya. Nah, itu kita dulu semangat banget gitu ya. Kalian baru masuk juga mungkin masih ingat ya, tapi mungkin setelah beberapa tahun, apalagi mungkin kalian udah jadi seorang psikolog nanti ya, mudah-mudahan ya udah nggak kepake lagi itu pengetahuan itu, dan akhirnya benar-benar terlupakan. Jadi mana yang masih bisa bertumbuh dan berkembang, mana yang tidak, itu tergantung apakah kita masih pakai atau tidak gitu. Termasuk juga misalnya bahasa, kalian pernah belajar bahasa tertentu dulu misalnya, tapi ketika kalian nggak pernah pakai lagi, ya mungkin bahasa itu lama-lama jadi hilang gitu, nggak pernah udah nggak bisa lagi ngomong seperti itu. Nah, ini juga ini YouTube salah satunya tentang proses pembentukan janin ya. Kemudian juga kalau yang kedua ini yang kayaknya yang nggak bisa dibuka tadi ya, tentang bagaimana proses pembentukan neuron, sel-sel neuron ya, dari mulai dia masih zigot tadi sampai dia nanti ada fase-fase yang tadi ya, fase-fase yang iya. Fase-fase yang udah kita bahas tadi. Nah, kemudian perkembangan cerebral postnatal manusia. Nah, bagaimana
perkembangan otak kita ya setelah dilahirkan gitu ya. Kita tahu bahwa otak kita berkembang justru jauh saat kita masih berada di dalam kandungan gitu. Itu terus berkembang terus. Nah, otak manusia berkembang jauh lebih lambat dari otak spesies lainnya ya. Dan belum mencapai kematangan penuh sampai fase remaja akhir. Jadi kalian tuh masih berkembang nih. Kemungkinan sampai usia 20-an gitu ya. Maka struktur otak ya secara fisik itu masih terus berkembang. Meskipun setelah itu dia tidak akan berkembang lagi, cuma tetap saja ternyata yang namanya sinaptogenesis ya atau neuroplastisitas itu masih terus berlangsung. Ya, seperti itu. Selama kalian belajar hal-hal baru, maka terjadi perkembangan neuroplastisitas gitu di dalam otak kita, gitu ya. Nah, yang kedua, volume otak ya 4 kali lipat setelah dewasa dibanding dengan saat baru lahir. Jadi otak bayi itu cuma seperempatnya ya dari otak orang dewasa. Dan itu kalau misalnya kalian belajar itu brainstem itu ya bukan brainstem. Namanya brainstem ya. Otak yang sampai otak tengah ya sampai telencephalon sampai diencephalon itu udah terbentuk sempurna. Cuma yang telencephalon atau otak cerebral, otak besar yang paling atas itu masih terus berkembang. Ya. Cuma ketika bayi lahir diencephalon ya sampai sampai hipotalamus, talamus dan hipotalamus itu udah sempurna dan udah siap dipakai. Seperti itu. Nanti ada hubungannya sama perkembangan emosi, sama perkembangan kecerdasan yang lainnya ya. Nah, kemudian semua neuron yang akan menyusun otak manusia biasa sudah berkembang sejak 7 bulan ya di masa perkembangan natal ya. Kemudian korteks prefrontal ya, bagian otak cerebral yang paling atas dan yang paling depan adalah bagian otak yang mencapai kematangan paling akhir ya. Jadi otak depan kalian itu masih terus berkembang nih sampai sekarang gitu ya, karena kematangannya paling akhir ya. Makanya kalau misalnya kotak prefrontal itu kan otak untuk berpikir, otak untuk menentukan baik buruk, otak untuk memutuskan benar salah gitu ya. Nah, itu biasanya sudah matang ketika di usia dewasa muda ya. Nah, pertumbuhan korteks prefrontal ya. Fungsi prefrontal cortex itu ada ini ada beberapa ya. Yang pertama working memory ya atau short term memory. Jadi biasanya mudah sekali untuk memasukkan informasi-informasi baru ya dalam jangka waktu yang singkat ya. Tapi kalau mau kita masukkan dalam long term memory ya, dalam waktu yang panjang, ya, maksudnya jadi ingatan jangka panjang gitu ya, maka itu perlu usaha yang lebih, harus diulang-ulang beberapa kali gitu ya. Tapi kalau untuk STM biasanya sekali belajar ya, tergantung juga mungkin orangnya ya, sekali belajar atau 2 kali belajar biasanya udah nempel. Tapi gampang hilang gitu kalau nggak diulang-ulang terus. Nah, kemudian yang kedua, fungsi dari itu berada di prefrontal cortex. Yang kedua, fungsi dari prefrontal cortex adalah merencanakan dan menjalankan sekuensi tindakan. Jadi urutan-urutan tindakan itu juga diatur di dalam prefrontal cortex. Ya, misalnya kalau kalian seorang koki ya, maka kalian tahu nih ketika harus masak sup apa dulu yang harus dilakukan. Itu namanya sekuensi tindakan ya. Apa yang harus dilakukan, kemudian yang mana duluan, itu adalah sekuensi tindakan. Yang ketiga, fungsi dari prefrontal cortex adalah menghambat respon-respon yang tidak tepat ya, terutama yang tidak sesuai dengan apa yang dipelajari sebelumnya. Misalnya masalah moral gitu ya, masalah benar salah, baik buruk, itu diatur di dalam prefrontal cortex ini. Lalu mengikuti aturan-aturan perilaku juga adanya di prefrontal cortex. Nah, bayi ya yang berusia 7 bulan ya setelah lahir ya cenderung melakukan kesalahan perseveratif ya. Artinya misalnya ketika misalnya bayi dikasih mainan gitu ya, misalnya ada 2 meja, mainan dikasih di meja yang kanan gitu ya, kemudian dia bisa dapat gitu ya. Nah, lalu mainan itu dipindahkan ke meja yang kiri,
maka dia biasanya akan melihat yang kanan lagi, akan tetap tangannya akan meraih di bagian yang kanan lagi gitu ya. Karena sirkuit ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena sirkuit neural korteks prefrontalnya belum berkembang secara sempurna. Ya, itu bukti bahwa prefrontal bayi usia 7 bulan tuh belum bisa berkembang secara sempurna. Jadi dia belum bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Nah, kemudian efek pengalaman pada perkembangan awal. Ya. Misalnya di sini ada pengalaman permisif ya. Pengalaman permisif itu ya, kalau kalian baca di buku tuh ada adalah pengalaman yang dibutuhkan agar informasi di program-program genetik perkembangan otak diekspresikan dan dipertahankan. Jadi pengalaman permisif itu misalnya seperti apa? Misalnya kita ini punya darah ya, seorang seniman gitu misalnya. Seorang seniman, ayah ibu seniman ya, maka biasanya kita membutuhkan pengalaman permisif agar darah seni itu bisa tersalurkan gitu, bisa dijaga ya, bisa disalurkan dengan baik. Misalnya ya, kalau yang mungkin orang tuanya musisi ya, pemusik, mungkin anaknya akan disupport dengan dikenalkan dengan alat-alat musik gitu ya, atau dengan melatih menggunakan alat-alat musik tersebut ya, maka itu disebut dengan pengalaman permisif. Kemudian ada pengalaman instruktif. Pengalaman instruktif adalah pengalaman yang berkontribusi pada informasi di program-program genetik dan mempengaruhi jalannya perkembangan ya. Pengalaman tadi ini pengalaman instruktif ya. Jadi kalau misalnya tadi ya, seorang anak musisi ya, ketika dia dikasih pengalaman banyak tentang musik ya, maka itu akan berkontribusi pada perkembangannya selanjutnya ya, akan mempengaruhi jalannya perkembangan selanjutnya. Mungkin dia akan lebih bakatnya di bidang musik akan melesat pesat gitu ya, karena udah disupport dari awal seperti itu. Nah, kemudian salah satu efek pengalaman adalah time dependent yang tergantung pada kapan pengalaman itu terjadi ya. Misalnya kayak tadi ya, kasusnya si Jenny ya, itu kan pengalamannya dia ya terhadap rangsangan sensori motorik ya di awal-awal kehidupannya itu sangat sedikit gitu, sehingga ternyata sangat mempengaruhi perkembangannya dia di masa-masa selanjutnya. Ya, kalau kita lihat kasusnya itu si Jenny ini nggak bisa kembali seperti anak normal gitu, karena udah terlalu jauh ketertinggalan dia dari perkembangan anak yang normal seusianya gitu. Makanya dia tetap aja nggak bisa, bahkan secara kecerdasan juga sangat rendah gitu ya, karena kurangnya rangsangan yang seperti didapatkan oleh anak-anak biasa gitu ya. Nah, kemudian itu makanya time dependent ya, berarti dia tergantung pada waktu pengalaman itu terjadi ya, seperti itu. Kemudian ada critical period ya, atau pengalaman yang benar-benar kritis ya untuk terjadi pada interval tertentu. Kayak misalnya misalnya kalau di sini ada contoh, nanti kalian juga mungkin di slide berikutnya ada ya. Di buku itu ada penelitian tentang tikus-tikus yang dibesarkan di dalam lingkungan yang gelap dan tikus-tikus yang dibesarkan di dalam lingkungan yang penuh dengan rangsangan yang positif gitu. Kalau dilihat dari perkembangan otaknya, tikus-tikus yang ada dibesarkan di lingkungan yang gelap itu ternyata memiliki sinaps dan duri-duri dendrit yang lebih sedikit gitu ya. Jadi sinapsnya, hubungan-hubungan antar neuronnya itu ya, dan juga dendritnya itu ternyata lebih sedikit daripada tikus-tikus yang memiliki pengalaman yang lebih kaya gitu, yang dibesarkan dalam lingkungan yang lebih kaya gitu. Itu penelitiannya tentang tikus ya. Jadi kalau misalnya dinisbatkan atau kita contohkan kepada manusia ya, anak-anak yang mendapatkan rangsangan yang banyak, yang beragam gitu ya, yang tentu saja sesuai dengan porsinya, dengan usianya, maka dia akan tumbuh dan berkembang lebih baik.
dan lebih cerdas tentunya ya. Makanya sebenarnya kalau dilihat dari sisi sosialnya ya, masalah kemiskinan gitu ya, masalah enggak, udah nggak ada tikus, itu cuma cerita aja. Ya. Masalah kemiskinan itu sangat sangat mempengaruhi ya tingkat kecerdasan seseorang ya. Jadi bagaimana nutrisi itu diberikan, ya, itu juga akan sangat mempengaruhi perkembangan otak gitu ya. Kemudian juga rangsangan-rangsangan, misalnya alat-alat permainan yang edukatif gitu ya. Kemudian peran orang tua yang misalnya yang berpendidikan, yang memberikan banyak rangsangan kepada anak-anaknya, terutama emosional ya, rangsangan emosional juga rangsangan kognitif, tentu akan berbeda hasilnya dengan anak-anak yang mungkin lahir di lingkungan keluarga yang kurang mampu ya, yang tidak bisa memberikan itu, seperti itu. Kemudian ada sensitive period ya. Di situ bila sebuah pengalaman memiliki efek besar pada perkembangan ketika pengalaman itu terjadi selama interval tertentu, tapi masih dapat memiliki efek-efek lemah di luar interval tersebut, maka interval tersebut disebut dengan sensitive period. Kalau misalnya ini saya tambahkan satu video ya di sini di bawah yang YouTube itu, mungkin kalian bisa lihat. Itu tentang perkembangan bahasa seorang anak ya, perkembangan bahasa seorang anak yang ternyata akan sangat berbeda sekali ketika dia mendapatkan rangsangan yang tepat dengan yang tidak mendapat rangsangan yang tepat gitu. Anak yang mendapatkan rangsangan yang tepat, yang bagus gitu ya dari orang tuanya, sering dibacakan buku, sering diajak ngobrol, maka perkembangan bahasanya akan jauh melebihi anak-anak yang tidak mendapatkan rangsangan tersebut ya. Meskipun sampai tahap tertentu, kalau misalnya ternyata bisa diterapi ya, itu dia akan bisa menyusul gitu. Tapi kalau misalnya udah dewasa mungkin agak lebih sulit ya, akan lebih sulit karena udah ketinggalannya jauh banget ya, seperti itu. Nah, berikutnya sirkuit neural ya, neuron ya di dalam otak kita bila tidak digunakan akan menghilang. Tadi saya udah kasih contoh ya tentang belajar matematika. Mungkin beberapa tahun lagi apa yang udah kita pernah pelajari selama SMA itu akan hilang semua gitu, karena nggak pernah digunakan. Kalau penelitian-penelitian tentang perkembangan otak ya, ini tadi tikus gelap dan tikus terang udah saya jelaskan. Lalu pengalaman dapat mempengaruhi ekspresi gen dan dapat mempengaruhi fase perkembangan manapun dengan cara yang tak terhingga banyaknya hanya oleh satu mekanisme saja. Jadi pengalaman itu ternyata sangat mempengaruhi perkembangan otak kita gitu. Makanya kita diminta ya, ketika kita belajar tentang neuron, maka kita diminta untuk memberikan rangsangan-rangsangan yang positif ya kepada otak kita gitu ya. Karena itu akan sangat mempengaruhi plastisitas otak gitu. Seperti itu. Dan jangan stres gitu ya. Kalau misalnya stres maka bisa merusak otak bahkan ya. Apalagi misalnya pola pikir negatif ya, ketika kita tidak bisa menghilangkan pikiran negatif misalnya selama 3 kali 24 jam, biasanya itu akan menetap gitu, akan ditangkap oleh si ganglia basalis ya kemarin tuh ya. Kemudian akan menjadi kebiasaan, habit kita selalu berpikir negatif ya ketika menghadapi situasi tertentu. Nah, ini tentang, kalau nggak salah ini tentang internet dan otak kita gitu ya. Silakan nanti kalian dilihat sendiri filmnya. Nah, kemudian ini terakhir tentang otak yang matang bersifat plastis ya, terus menerus berubah dan beradaptasi ya. Ini neuroplastisitas pada orang dewasa. Jadi memang kita ya, kalau kalian masih remaja akhir ya mungkin ya, usia remaja itu sampai usia 18 sampai 20-an, nanti setelah itu masuk masa dewasa awal gitu ya. Tergantung ya teorinya dari siapa ya. Kalau dari Santrok itu 18 tahun itu udah masuk dewasa awal ya, udah masuk masa dewasa ya, biasanya udah masuk ke perguruan tinggi ya. Nah, otak yang matang, otak yang sudah selesai tumbuh itu tetap bersifat plastis gitu, terus menerus berubah dan beradaptasi ya sesuai dengan apa yang kita alami, apa yang kita pelajari gitu ya, pola-pola pikir yang kita biasakan gitu ya. Makanya kita perlu membiasakan habit yang positif ya, untuk bisa merangsang perkembangan otak yang baik gitu.
Yang kedua adalah neurogenesis ya, bergantung pada peningkatan latihan yang biasanya terjadi pada lingkungan yang diperkaya. Jadi kita perlu juga memperkaya lingkungan ya, belajar bergaul dengan orang-orang yang mungkin positif ya, pola pikirnya gitu ya. Kemudian juga kita melatih diri kita ya untuk senang mempelajari hal-hal baru yang positif, itu juga harus latihan gitu ya. Itu juga akan merangsang neuroplastisitas yang bagus ya untuk otak kita gitu ya. Dan ternyata ini tentang neuroplastisitas ini bisa digunakan untuk penanganan masalah ingatan ya, amnesia ya. Kalau misalnya kemarin tuh ada masalah, tapi ini akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya, tentang amnesia juga ada gitu ya. Itu akan dibahas nanti. Jadi mungkin itu untuk pertemuan kita hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau misalnya memang ada pertanyaan, silahkan ditanyakan.